Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pemikiran mengenai relasi pandemi COVID-19 dan penyebaran Injil Tuhan. Saya memperhatikan bahwa cara penyebaran virus corona dari Wuhan, Cina, ke seluruh dunia mirip dengan cara penyebaran Injil Tuhan dari Yerusalem ke seluruh dunia. Mari kita perhatikan bersama bahwa virus corona disebarkan secara tidak sengaja oleh orang-orang yang terpapar kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang pembawa virus corona menjalani kehidupan mereka secara wajar ketika mereka berhubungan dengan orang-orang lain. Dengan demikian, virus tanpa sadar menyebar ke seluruh dunia, sehingga menjadi pandemi yang belum berakhir sampai saat ini. Jelas bahwa penyebaran virus corona tidak direncanakan, tidak menggunakan cara-cara tertentu. Virus corona mempunyai kehidupannya sendiri dan disebarkan melalui kontak sosial saat orang menjalani kehidupan mereka seperti biasanya. Hal yang sama terjadi dengan pemberitaan Injil Tuhan dan penyebarannya ke seluruh dunia, sehingga sampai kepada kita saat ini. Dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa Injil dengan cepat disebarkan keluar Yerusalem oleh orang-orang percaya yang berpergian dan menjalani hidup mereka dalam kontak dengan orang lain. Orang-orang percaya yang tersebar pada waktu itu tidak dibekali dengan strategi penginjilan atau metode-metode yang cocok bagi mereka, tetapi mereka adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dan hidup dalam persekutuan yang penuh dengan sukacita bersama orang-orang percaya lainnya. Sukacita itu meluap dan dilihat oleh banyak orang, sehingga secara alami terjadi kesaksian, baik secara verbal maupun perbuatan hidup yang memuliakan Tuhan. Secara alami, dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan, banyak jiwa terbuka terhadap Injil dan dibawa kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44-47 mencatat demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jelas bahwa Injil menyebar dengan begitu alami, di mana orang-orang percaya bersatu, bersekutu, hidup di dalam kasih, dan bertumbuh di dalam iman, sehingga sukacita mereka di dalam Tuhan dilihat oleh banyak orang, dan dalam hubungannya dengan orang-orang lain telah menyebabkan banyak jiwa dibawa kepada Tuhan, sehingga dicatat bahwa jumlah mereka ditambah setiap hari oleh Tuhan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Namun demikian, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa strategi atau metode penginjilan tidak penting. Tetapi saya melihat bahwa yang terutama dalam penyebaran Injil pada masa gereja mula-mula adalah karena kehidupan orang percaya yang penuh Roh Kudus, yang secara alami menyatakan sukacita mereka dalam kesaksian verbal dan perubahan hidup mereka yang berdampak dalam kehidupan orang-orang yang mereka jumpai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan pada hari Pentakosta, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Injil disebarkan oleh para petobat baru saat mereka kembali ke daerah atau ke tempat tinggal mereka masing-masing, keluar jauh dari Yerusalem.
Selanjutnya, penyebaran Injil sebagaimana jelas dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus dimulai oleh penganiayaan gereja yang dipicu oleh kematian Stefanus. Sebagian besar orang percaya yang teraniaya tersebar keluar Yerusalem, dan melalui mereka Injil menyebar, sementara para rasul tetap tinggal di Yerusalem. Perhatikan apa yang ditulis oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 21 demikian. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana selanjutnya Paulus, Barnabas, Silas, Timotius, dan Lukas menjadi pelopor dalam menyebarkan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagaimana virus corona menyebar dengan sangat cepat secara alami oleh orang-orang yang terpapar, yang kita kenal dengan sebutan OTG, orang tanpa gejala, Injil pada masa gereja mula-mula menyebar melalui orang-orang yang percaya dan penuh Roh Kudus, di mana dalam diri mereka ada sukacita keselamatan dan kesaksian yang nyata, baik secara verbal dan perbuatan. Kiranya tidak hanya virus corona yang menyebar dengan cepat hari-hari ini, tetapi juga Injil Yesus Kristus menyebar dengan hebat melalui kehidupan setiap orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Injil meluas pada masa gereja mula-mula, kiranya Injil menyebar dengan luar biasa hari-hari ini. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.